Mungkin ini definisi dari HP dengan spesifikasi mentok rata kanan. Bayangin aja, waktu kita lihat spesifikasinya, kayak nggak ada celah aja buat di roasting, dikritik, kayak ya sempurna aja gitu. Siapin cemilan yang banyak karena video ini akan sangat panjang. Oppo Find X9 Pro 5G, flagship Oppo tahun ini yang setelah saya baca spesifikasinya, saya banyak ngelus dada. Kenapa flagship lain nggak bisa kayak HP ini? Kalian tahu kan, baterai 6000 mAh itu awetnya udah kayak apa ya? Apalagi 6500 atau 7500. Lah, apa ini? 7500 mAh. Flagship mana yang bisa ngasih baterai sebesar ini? Ngasih baterai 7500 mAh di HP flagship adalah sebuah langkah yang bisa dibilang nekat. Karena baterai segini berpotensi bikin HP jadi kelihatan gendut. Untungnya itu nggak terjadi di HP ini. Memang sih, HP ini kerasa lebih berat, beratnya sekitar 227 gram. Ini saya timbang sendiri ya, bukan dari GSM Arena atau dari web mereka. Bahkan ini lebih enteng daripada iPhone 16 Pro Max saya yang baterainya nggak sampai 5000. Padahal tebal kedua HP ini tuh sama loh. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya adalah silikon karbon. Teknologi baterai yang memungkinkan sebuah baterai punya density yang lebih tinggi ini bikin baterai punya ukuran fisik yang sama tapi punya kapasitas yang lebih besar. Dari angka yang sangat intimidatif ini aja saya udah bisa ngebayangin gimana daya tahan baterai dari HP ini. Dalam prakteknya, saya pakai seharian, HP ini masih bisa bertahan. Bahkan tembus 2 harian pemakaian, baterai HP ini masih tersisa belasan persen. Dan dalam pengujian, HP ini bisa bertahan sampai 27 jam. Ini gila. Karena harusnya HP flagship itu lebih boros dibandingkan HP-HP mid-range dengan ukuran baterai yang sama. Tapi HP ini, saya udah nggak ngerti lagi gimana jelasinnya. Kapan lagi punya flagship yang baterainya awet? Karena selama ini kita tahu, kata flagship itu agak kontradiktif dengan kata baterai awet ya. Sebisa mungkin flagship dibikin slim, cakep, estetik. Karena kalau dikasih baterai gede, dia akan gendut. Dan hilang tuh ketiga poin tadi. Dan Oppo bisa mematahkan stigma tersebut. Nggak cuma baterai badak, HP ini juga bisa diisi dengan SuperVOOC Flash Charge 80W dan AirVOOC 50W buat wireless charging. Bahkan HP ini bisa jadi power bank mini buat device lain kayak TWS atau smartwatch gitu. Pakai fitur reverse wireless charging 10W. Waktu yang dibutuhin buat ngisi baterai dari 5-100% itu sekitar 1 jam lebih gitu. Lambat. Ya enggak lah. Ini cepet banget menurut saya. Ingat, baterainya 7500 mAh. Badak banget ukurannya. Jadi untuk baterai gampang banget buat bilang kalau ini adalah HP flagship yang paling awet yang pernah saya coba. Bahkan sampai detik ini saya yakin ini adalah flagship yang paling awet baterainya. Gila sih. Selain baterai tentu aja ada kameranya. Secara spesifikasi, kamera di HP ini tuh sangat wadidaw. Terutama lensa periskopnya ya. Dia pakai sensor Samsung ISOCELL HP5 beresolusi 200 megapiksel, aperture f2.1, focal lengthnya setara dengan 70 mm. Dia punya 3 kali optical zoom, in-sensor zoom lossless, bisa buat telemakro, dan juga adanya aksesoris tambahan bernama Hasselblad Professional Teleconverter Kit Optional. Kit ini bisa mengubah lensa yang awalnya punya focal length 70 mm jadi 230 mm. Ingat ya, ini optical. Optical. Kamera utamanya pakai sensor Sony LYT828 50 megapiksel dengan bukaan f1.5. Kamera ultrawide-nya punya tingkat kelebaran 120 derajat dan bukaan f2.0. Dan kamera depannya juga lebar banget, beresolusi 50 megapiksel, focal length-nya 21 mm, aperture-nya f2.0. Kamera ultrawide-nya dan kamera depannya ini udah autofocus ya, berjenis PDAF dan pakai sensor yang sama, yaitu ISOCELL GM5. Nggak cuma hardware yang bikin mentok rata kanan, optimalisasi software juga dipikirin sama Oppo. Mereka juga masukin Hasselblad Color Calibration buat ngasih warna natural, accurate, anjay, mirip kamera medium format punya Hasselblad. Selain itu, ada juga Lumo Image Engine, mesin pemrosesan gambar Oppo yang mengurus dari data mentah jadi gambar berwarna, mengurangi noise, dan memproses HDR. Oke, saya akan coba jelasin soal Lumo Image Engine ini. Karena kayaknya mungkin masih asing ya buat kalian. Jadi, Lumo Imaging System ini, atau Lumo Image Engine, adalah mesin pemrosesan gambar internal atau in-house buatan Oppo. Ibarat kata nih, anjay ibarat kata. Ini tuh kayak otak gitu loh di balik kamera yang ngejalanin semua computational photography. Fungsinya ada banyak, antara lain. Pertama, dia mengolah data mentah, yaitu ngambil data gede yang ditangkap sama sensor kamera, terus melakukan processing di tingkat pixel. Kedua, ngasilin gambar yang realistis. Jadi fokus utamanya adalah buat ningkatin kualitas gambar biar kelihatan lebih natural. Nah, ini tuh mencakup cara HP ngehandle lighting, warna, dan depth atau kedalaman gitu. Ketiga,
Ketiga, ningkatin kualitas teknis. Salah satunya adalah naikin detail, terus dynamic range, dan ngurangin noise pada foto. Dan terakhir, kerja bareng Hasselblad. Jadi Lumo itu nggak gantiin si Hasselblad. Sistem Lumo bertugas memproses gambar secara teknis, sementara kalibrasi warna dan estetik visualnya tetap disempurnakan bareng Hasselblad buat hasil akhir yang profesional. Simpelnya gini, Lumo adalah teknologi software dan hardware dari Oppo yang mastiin semua komponen kamera canggih di Find X9 Pro ini bekerja sama buat ngasilin foto yang nggak cuma tajam, tapi juga punya lighting dan warna yang akurat plus natural. Paham nggak? Nggak paham? Ya udahlah ya, next aja lah. Takutnya kalau dilanjutin berasa kayak kuliah 4 SKS lagi. Kita lanjut bahas soal kualitas foto ya. Dalam kondisi terang, kamera HP ini benar-benar dapat 3 jam. Iya, punya satu lah, punya Ical ya. 3 jempol. Hasilnya cakep banget, buset. Dengan foto-foto yang super detail, dynamic range-nya luas, warnanya yang akurat. Pokoknya maknyus lah. Foto dari kamera utamanya itu gambarnya tajam, cerah, dan warnanya itu bener-bener rich gitu loh. Pokoknya hasil kamera utamanya itu di kondisi terang, sukses bikin saya bengong. Sambil nyeletuk dalam hati tuh kayak, anjir, cakep banget nih foto. Dan percaya atau enggak, mau gimana pun saya ngambil foto, ini foto tetap tajam loh. Entah itu foto objek bergerak atau foto yang saya ambil sambil gemeteran. Processing foto di HP ini emang ngeri banget menurut saya. Kalau kayak gini tuh berasa kayak ngambil foto jelek itu jadi susah gitu. Terus buat apa foto zoom? Beuh, juara banget lah ini handphone. Gue sampai bingung nih baca. Karena saking gitu. Ngerti kan? Gitu. Lihat deh, beberapa objek yang saya foto dari jarak yang sangat jauh masih tajam banget walau di zoom sangat jauh. Foto makanan pakai HP ini juga luar biasa bagusnya menurut saya. Lihat dah ini foto makanan. Tajam bener. Saya zoom berkali-kali dia tetap tajam, buset. Kerasa unreal banget lah. Lensa ultrawide juga bagus menurut saya. Biasanya lensa ultrawide punya tone warna yang berbeda sama kamera utamanya, tapi ini konsisten. Tajamnya dapat bahkan dalam berbagai macam kondisi, mulai dari terang, mendung sampai foto indoor, fotonya cakep semua coy. Buset, detil banget. Dan dynamic range-nya tuh luas. Foto portraitnya juga gila sih. Lihat deh foto ini, perhatiin bagian rambut. Sekecil ini tapi HP ini bisa tahu kalau ini adalah foreground. Plus portrait pakai lensa tele beresolusi 200 megapiksel. Gimana nggak bagus banget coba? Untuk kemampuannya dalam merekam video, saya puas. Hasil videonya sangat reliable. Terbukti kemarin sudah 3 video review di channel ini yang saya buat menggunakan HP ini. Dan hasilnya emang sebagus itu. Kualitas video dari semua lensanya kerasa konsisten. Dan semua lensanya bisa merekam video di 4K 120 fps. Kecuali lensa ultrawide-nya. Beberapa kali temen bilang kalau hasil video HP ini bagus banget. Terutama kalau ambil foto atau video pakai lensa tele 3 kali. Itu bokehnya buset lah. Cakep bener. Udah kayak lensa mirrorless coy. Pas kita switch dari tele 2 ke 3, itu tuh kelihatan kayak nge-switch lensanya gitu. Karena kadar bokehnya itu berubah gitu. Bahkan video 120 fps-nya itu support 2 format. Pertama, dia bisa ngerekam dalam format HDR Dolby Vision. Dan kita juga bisa rekam dalam format log. Kalau aja pengen coba bikin konten serius yang butuh fleksibilitas dalam grading. Khusus untuk log, jangan lupa juga untuk download LUT-nya di webnya Oppo. By the way, saya nggak ngasih banyak sampel video untuk HP ini ya, karena video ini saya buat pakai Oppo Find X9 Pro. Setelah baterai, kamera, dan hal ketiga yang paling wow di HP ini adalah performanya. HP ini pakai SoC MediaTek Dimensity 9500. SoC ini juga pesaing berat dari Snapdragon 8 Elite Gen 5. Skor AnTuTu dari HP ini tuh tinggi banget buset, 3 jutaan. Walau mereka ngeklaim katanya sih bisa sampai 4 juta ya, tapi susah banget dapetin angka segitu. Kalau kita setting ke balance, AnTuTu-nya sekitar 2,9 juta, dan kalau kita taruh di mode performance, skor itu sekitar 3,2 juta. Tapi segini aja udah tinggi banget. Dengan performa sengebut ini, diajak ngapain aja HP ini tuh enak banget. Main game enak banget, termasuk game yang berat macam Genshin Impact. Jadi walau bukan handphone gaming, tapi performanya ngebut banget dan bikin dia sangat reliable buat dipakai main game. Memorinya sendiri gede, 16GB berjenis LPDDR5X, storage-nya juga gede, 512GB berjenis UFS 4.1, sedangkan untuk layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 di bagian depan dan belakang. Layarnya cakep, pakai panel LTPO AMOLED 6,78 inch beresolusi 1272 x 2772 pixel dan refresh rate-nya itu adaptif antara 1 sampai 120 Hz. Untuk beratnya sampai 3600 nit, jadi jelas banget walau dilihat di bawah terik matahari ya. Untuk sebuah flagship, punya durability yang tinggi rasanya jadi hal yang wajib. HP ini punya sertifikasi IP68 dan IP69. Artinya nggak cuma kuat diajak nyelam, tapi juga aman disemprot air kencang dan suhu tinggi.
tapi saya nggak tega sih buat ngerebus handphone ini. Desainnya sendiri flat di bagian frame dan bodi belakang, jadi kerasa solid pas dipegang. Dan di sebelah kanan bawah itu ada tombol namanya quick button buat shutter kamera ya. Ada 2 pilihan warna, silk white sama titanium charcoal, ya itulah. Buat softwarenya udah langsung pakai Android 16 dan pakai antarmuka ColorOS 16. Nggak lupa juga ada banyak banget fitur berbasis AI di HP ini. Di sini mode AI Gemini dari Google udah diintegrasi atau integrated di banyak aplikasi kayak AI Recorder buat transkrip rekaman sama AI Mindspace plus AI Studio buat nge-regenerate gambar. Nah, soal AI Mindspace, saya coba jelasin dikit ya. Bener sih kayak kuliah ini banyak yang jelasin. Simpel lagi nih, AI Mindspace itu kayak buku catatan digital instan di HP ini. Bayangin aja, kalian lagi scrolling terus nemu artikel keren atau gambar atau tiba-tiba dapat ide yang sekelebat lewat gitu. Nah, nggak perlu repot screenshot atau copy paste ke aplikasi Notes. Kalian tinggal pencet tombol V6 khusus di samping body. Mana sih? Oh ini. Semua info berupa gambar, teks, link, atau catatan singkat yang kalian ketik langsung ditangkap dan disimpan ke satu tempat khusus. Nanti AI-nya bantu ngerapin semua sampah ide kalian itu biar gampang dicari lagi. Intinya, ini cara paling sat-sat buat nyatet ide apapun yang lewat di kepala kalian tanpa harus ganti aplikasi. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Ya udah mas, beli handphone aja dah, terus cobain sendiri. Bagus kok. Kesimpulannya, HP ini tuh nggak sekedar kayak HP flagship gitu, tapi kayak sebuah benchmarking baru bagaimana sebuah flagship seharusnya. Flagship tuh kayak gini harusnya gitu loh, kayak mentok rata kanan gitu. Ada beberapa alasan kenapa HP ini harus dibeli kalau kalian lagi cari HP flagship. Pertama adalah baterainya yang gede banget. 7500 mAh coy. Ini sih alasan utamanya ya. Kalian beli HP mahal tapi masih harus nempel powerbank itu kayak buat apa gitu. Baterai silikon karbon di HP ini beneran ngasih daya tahan baterai sampai 2 bahkan 3 hari gitu. Mana ada flagship lain yang seawet ini baterainya. Alasan kedua tentu aja kameranya. Kalau HP lain pamer kamera utama, Oppo pamer kamera tele 200 megapiksel. Hasilnya kalian bisa ngezoom berapa kali pun, fotonya akan tetap tajam. Dan kalau kalian ngerasa masih kurang, pakai aja lensa telekonverternya. Saya jamin, kalian akan semakin bengong sama hasilnya. Tapi lensa ini dijual terpisah ya by the way. Buat beli linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Terus jangan lupa dia juga bisa merekam video 4K 120 fps dalam format log. Nggak cuma log, dia juga punya HDR Dolby Vision. Terus alasan ketiganya, ya karena spesifikasinya mentok rata kanan aja gitu. Kayak nggak ada alasan aja buat nggak beli HP ini. Intinya, kalian beli HP ini kalau kalian capek sama gimmick dan mau HP yang beneran kuat di semua bagian. Oppo Find X9 Pro 5G ini adalah jawabannya. Silahkan dibeli kalau ada budgetnya. HP bagus. Mentok rata kanan. Mantap.